Nabi Isa ini sangat-sangat peduli dengan kondisi sosial. Dan pada saat dia waktu itu hidup, kondisi orang-orang Yahudi lagi rusak. Karena banyak penyelewengan atas agama mereka sendiri. Oh. Jadi monopoli terhadap agama itu yang dikritik oleh Nabi Isa. Contoh misalnya, Nabi Isa sangat terkenal banget di dalam Alkitab. Itu pernah membolak-balikkan meja. Ini aku bilang, tapi diprotes orang. Aku bilang itu radikalnya Nabi Isa. Aku nggak pernah loh masuk masjid lalu aku bolak-balikin. Ya, gitu kan itu bentuk kerasnya Nabi Isa gitu. Kerasnya Nabi Isa. Dia bolak-balikin karena waktu itu adalah bait Allah dijadiin tempat dagang. Bait Allah tuh Masjidil Aqsa. Dijadiin tempat dagang. Padahal nggak boleh kan harusnya kan. Di kita aja nggak boleh kan dagang di masjid. Nah maka dia membolak-balikkan dan dia mengkritik praktek-praktek yang korup yang terjadi di agama waktu itu. Makanya dia bilang kenapa kita nggak kembali lagi pada teks yang benar gitu maksudnya. Ini tercatat juga di Alkitab nggak? Catat juga di Alkitab. Yesus terus kemudian misalnya mengajarkan pada waktu itu orang-orang menghormati orang kaya dan akhirnya membuat orang-orang miskin jadi nggak punya tempat dalam kehidupan masyarakat. Terus pernah ngomong gini, orang kaya masuk ke surga itu lebih sulit daripada unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya adalah apa? Kondisi sosial dikritik kan. Bukan berarti nggak boleh jadi orang kaya dong. Nabi Isa ketika ada orang-orang tertentu misalnya pemungut bea cukai itu dianggap sangat rendah, dia temenin. Dia nemenin orang-orang yang lemah di antara manusia. Dia peduli sama orang-orang lemah di antara manusia. Ya seperti nabi-nabi yang lain. Dia menegakkan keadilan sama orang. Jadi bukan hanya orang-orang punya kekuasaan yang perlu kalian perhatiin. Ini loh kerajaan surga tuh ada di sini. Nah, itu yang dia jelasin. Makanya nggak aneh kalau dia famous di kalangan orang-orang lemah. Dan kalau dia famous di kalangan orang-orang lemah, tebak siapa yang dimusuhin? Siapa yang musuhin dia? Orang-orang politisi. Betul. Makanya yang ngelaporin terhadap Romawi bahwasanya ada ketegangan di antara masyarakat yang dibuat adalah para pendeta Yahudi. Jadi Yahudi ini sudah punya MUI-nya. Namanya Majelis ya. Jadi, Majelis Umat Yahudi ya itu MUI jadinya. Jadi dia punya elitis. Terganggu. Pendeta namanya pendeta Sanhedrin. Nah, pendeta Sanhedrin ini dikepalai namanya Kayafas. Nah, Kayafas ini memerintahkan agar Yesus diadili karena bid'ah. Karena bid'ah? Heretik. Karena heretik dan mengganggu ketentraman negara. Hanya tuduhan ya, karena kita tahu sebenarnya masih sejalan kan. Sejalan. Hanya saja karena populer. Akhirnya mungkin berkurang popularitas mereka. Mereka laporin dan satu lagi. Mereka bilang bahwa Yesus mendakwahkan bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Jadi orang-orang Romawi point of view mereka makar lu. Iya kan? Wow.